jauh sebelumnya. Padahal ini tahun lalu. Ketika ntar pertanding bang, pasti gitu bakal nggak bakal menang-menang kalau kayak gitu. Dari top kita minggu ini dari Matius Stephen apa yang dipersiapkan oleh gadis bijaksana ini, kayak dengan sesuatu yang akan kita hadapi ke depannya nih, itu disalibkan dan yang pastinya pun di akhir gitu. Itu yang membuat saya untuk menyanyikan itu lagi sebang di hari Natal ini. Yang di sini adik-adik ini bukan ngomongin tentang gadis bijaksana ini, tahu apa yang terjadi ke depannya gitu loh. Jadi ya setiap satu datang. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Walaupun kita tag-nya hari Jumat, tapi jangan dikasih tahu bang. Itu rahasia negara. Ya tahu kan adik-adik ngiranya kita tag-nya subuh ya. Gimana nih? Jam 4 pagi ya, hari Minggu. Iya. Padahal mah ini jauh sebelumnya. Padahal ini tahun lalu. Iya. Waduh, ngeri juga. Sebelum mulai, gimana bang nih? Gimana Bang Giri kabarnya? Kabar adik-adik dulu kali gitu. Kabar adik-adik. Kalau saya sendiri mah sehat bang, puji Tuhan. Kalau Bang Sam? Ya, puji Tuhan masih bisa lompat-lompat ya. Masih bisa salto bang. Walaupun MU kalah ya, aduh. Ya. Main apa sih? Nggak usah disesali bang, emang udah sewajarnya. Oke. Adik-adik sebelum mulai kita satu dulu dalam doa, kita akan buka dalam doa. Mari adik-adik kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dari awal minggu hingga akhir minggu ini. Bapa, kalau kami sekarang mau berkumpul, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, mau berkumpul, mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Pimpin kami Bapa satu persatu agar dapat duduk diam dengan baik, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapa yang tolong pimpin hamba-Mu ini Bapa, Bang Jerry dan hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, agar perkataan yang keluar dari mulut kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Sebelum kita mulai, Abang mau nanya dulu nih Bang Giri. Iya, nanya apa tuh Bang? Kan Bang Giri kan ceritanya dulu ini kan mantan striker sekolah minggu ya. Waduh, striker back sama sayap Bang. Sama sayap. Semuanya. Bang Giri dan Bang Dumoli kan ini kan duo apa ya? Pasangan perak. Pasangan perak Tsubasa. Kalau misalnya sebelum pertandingan tuh apa sih yang Bang Giri lakukan? Kalau dulu ya Bang, waktu kompetisi itu ya seminggu sebelumnya mempersiapkan diri dengan berlatih. Tuh latihan Bang. Nah, terus juga yang pasti juga berdoa Bang. Mau menjelang kompetisi, pokoknya mau main ya pasti kita berdoa dan mempersiapkan fisik kita Bang. Nggak tidur malam tentunya ya? Loh, enggak Bang. Itu kan mempengaruhi fisik, enggak dong. Kita kan tahu. Jadi sebelum kompetisi tentu ada persiapan-persiapan yang dilakukan sesuai dengan kita mau ikut kompetisi apa ya Bang Giri ya? Ya Bang, benar. Nah mungkin kan kita mau ikut kompetisi futsal, kita belajarnya catur. Kompetisi renang tapi yang dipersiapkan otak buat main catur kan mungkin. Nanti biar gerakannya kayak kuda Bang, bisa L. Okay. Atau dan apa kalau misalnya kita mau lomba nih Bang Giri, misalnya kita mau lomba besoknya, tapi malamnya tuh kita malah nggak jaga kita malah nggak pernah latihan, kita malah tidurnya bukan malam lagi, malah tidurnya pagi.
terus makanan juga nggak kita jaga. Akibatnya apa tuh Bang Giri? Ya, yang pasti Bang, fisik Oh, kita pasti kan langsung lemah dan nggak oh, sesuai dengan apa yang kita mau ketika ntar bertanding Bang. Yang pasti kita bakal lemes nih pas main, terus oh, gampang capek ya. iya. Pada akhirnya pasti kita akan kalah Bang. Mm-mm. Nanti di tackle dikit kakinya copot. Baru main semenit ya udah males Udah gitu. main catur aja. Mendingan main catur nggak capek ya kan? Kan nggak mungkin begitu. Nah, Nggak bakal eh, menang-menang kalau kayak gitu. nah, sebenarnya apa sih hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Yuk kita ayat hari ini dari mana Bang Giri? Ya, perikop kita minggu ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13, Bang. Oke, yuk kita buka. Buka kitab kita Oh, sama-sama. mungkin Kita kita bacanya secara bergantian, Bang ya. apa ini aja setengah-setengah. Boleh, Bang? Oke, berarti Bang Giri 1 sampai 6, Abang 7 sampai 13 ya. Oke, boleh, Bang. Sudah, Bang? Dah, Oke, adik-adik juga sudah siap. Mari kita baca kitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. ya. Dan kali ini kita bawa kitab Gadis-gadis, adik-adik. emang kemarin-kemarin nggak, Bang? Kemarin yang terakhir kita nggak Di bawa. HP, di HP. Kita bawa kali ini adik-adik. Kita nggak bakal mengulangi lagi. Oke, ya udah. Ya, kita mulai baca kitabnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke. Nah, jadi hari ini kita ngebahas tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, Bodoh. jadi ceritanya tuh kalau kita ulang sedikit Bang Giri tadi ceritanya tuh tentang apa sih? Kalau kita lihat ini tentang bagaimana 10 ya, 10 gadis itu Oh, menunggu mempelai laki-laki ya, Bang, yang oh, dengan mempersiapkan membawa pelitanya beserta minyaknya, Bang. Tapi ya hmm, kalau kita lihat kalau yang bijaksana ini, gadis yang bijaksana ini dia itu sudah mempersiapkan, Bang. Jadi dia hmm, sudah memperkirakan, oh minyak dia akan cukup nih, hmm, eh, nggak akan padam lah pelitanya hmm, gitu dengan minyak yang dia bawa. Tapi sedangkan gadis yang bodoh, hmm, dia tidak, dia merasa kalau oh ini akan padam gitu loh. Dan itulah mungkin dalam arti bodohnya mungkin bukan bodoh secara kepintaran kali Bang ya, tapi hmm, tidak mempersiapkan kali Bang ya kalau dalam hmm, bodohnya itu mungkin arti bodohnya itu dia tidak mempersiapkan apa yang dipersiapkan oleh gadis bijaksana ini. Hingga akhirnya dia kan bilang pelita dia akan padam karena minyak dia tidak cukup gitu loh Bang.
Nah, hingga akhirnya ya udah yang gadis bijaksana pun tidak memberi, dan akhirnya yang gadis bodoh ini pun ya bisa dibilang dia merengek-rengek kali bang, ya kayak Tuhan Iya. bukakan pintu kami. Nah gitu sih bang, Oh, akhirnya ya itu. iya, itu versi singkatnya ya, adik-adik, yang Hmm. seperti disampaikan oleh Bang Giri. Nah, dan betul sekali adik-adik seperti yang tadi Bang Giri sampaikan, di sini tuh bijaksana dan bodoh. Lihat, padanannya itu bijaksana dan apa lawannya itu adalah bijaksana dengan bodoh. Jadi di sini tuh mau menceritakan bodoh itu tuh bukannya nggak pintar gitu atau bukannya dapat nilai jelek, bukan bukan seperti itu keadaan bodoh di sini. Bodoh di sini adalah ketika udah tahu mestinya ngapain tapi nggak ngelakuin. Nah, tadi kan seperti kata Bang Giri kan, apa, ini mereka ada undangan. Jadi tradisinya bangsa Israel ketika umum gitu untuk ada perjamuan dan banyak orang diundang. Nah, dia 10 orang gadis ini adalah undangan itu. Nah, tapi mereka nggak tahu nih kapan sih pestanya akan mulai. Jadi mereka cuma tahu, oh akan ada pesta nih, tapi mereka nggak tahu nih mulainya jam berapa. Nah, bedanya adalah 5 gadis yang bodoh ini, ya udah mereka bawa lampu aja gitu. Mereka nggak bawa minyak cadangan, mereka pede aja, oh minyak ini cukup nih. Tapi padahal mereka nggak tahu waktunya sampai kapan. Sedangkan gadis yang bijaksana ini, mereka bijaksana kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan minyak cadangan. Mereka tidak tahu, oh waktunya kapan ya, sampai kapan ya kita akan nunggu, oh buat jaga-jaga bawa cadangan minyak deh. Gadis bodoh ini, padahal yang dikatakan dulu ini, padahal dia juga nggak tahu kan waktunya kapan. Tapi karena dia tidak mempersiapkan diri, kenapa dia dikatakan bodoh? Ya itu karena dia tidak mempersiapkan diri, dia terlalu yakin bahwa minyak ini cukup dan segala macam. Dan pada akhirnya dia tuh nggak masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bawa, ini kan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan nih, Bang Giri. Kira-kira ini sebenarnya menceritakan perumpamaan tentang apa sih, Bang Giri? Kalau dari saya sih bang ya, bisa dibilang ini tentang bagaimana bagaimana kita tuh harus ya mempersiapkan diri gitu loh dengan sesuatu yang akan kita hadapi ke depannya nih bang. Kayak kisah misalnya kita tahu ya kayak tadi lah yang perumpamaan yang abang nanya sebelum di awal ketemu kompetisi futsal, ya apa yang harus kita persiapkan gitu loh. Nggak ya berkata bukan cuman berdoa doang, tapi kita berleha-leha nggak latihan gitu, dan begitupun sebaliknya bang gitu loh. Bukan berarti ya ngegampangin sih bang, jangan ngegampangin gitu loh, dan kita harus mempersiapkan benar-benar sesuatu yang akan kita hadapi ke depannya gitu loh bang. Dan lebih dari itu lagi adik-adik, bukan hanya apa yang akan kita hadapi, perumpamaan ini selain maksudnya selain yang apa, selain mengenai kehidupan peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi ke depan, perumpamaan ini juga menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita kan bentar lagi mau ngerayain apa nih Bang Giri? Kita akan merayakan Natal pasti bang. Bukan tahun baru ya? Sebelumnya bang. Oh sebelumnya. Lebaran. Kalau Imlek tahun depan ya. Iya. Aduh. Apalagi Valentine masih lama. Aduh, Valentine. Nggak boleh bang. Nggak boleh. Nggak dibolehin Valentine katanya. Itu. Hati-hati. UITE. Jangan disensor aja. Nah, kita kan bentar lagi mau Natalan nih Bang Giri. Sebenarnya kenapa sih kita mengingat Natal itu, apa sih yang apa? Kan padahal Tuhan Yesus sudah lahir nih. Maksudnya ketika Natal ini sekarang, apa sih yang kita renungkan? Iya, itu sih bang yang kalau dari saya bang, Natal ini tuh kayak mengingatkan kita kembali gitu loh bang. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, Tuhan Yesus pernah lahir, datang hingga akhirnya dia mati, disalibkan, dan yang pastinya pun di Alkitab dibilang gitu loh, dia akan datang untuk kedua kalinya untuk ke dunia ini tuh untuk yang menyelamatkan kita bang gitu loh, dan untuk membawa kita ya, untuk membawa kita ke surga kita ke surga, dan ya menghakimi juga nanti di ini bagaimana tugas kita di dunia ini nanti gitu loh bang. Dan berarti kan untuk itu kan mengingatkan kita lagi gitu loh,
apakah sebelum Tuhan Yesus datang kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, mempersiapkan diri kita dengan baik gitu loh Bang. Apakah kita ya udahlah ngegampangin gitu Bang, kayak ya udahlah Tuhan Yesus juga belum tentu besok datang lah gitu ya kan. Ntar aja gitu loh, kayak kita tobatin ntar aja lah gitu. Kan nggak seperti itu gitu loh. Itu yang membuat saya untuk mengingatkan itu lagi sih Bang di hari Natal ini. Ternyata Tuhan Yesus besok nggak datang, tapi kita nyamperin Tuhan Yesus. Gitu. Niat banget. Tuhan, aku mau datang. Jangan. Itu jangan. Itu pun kita harus mempersiapkan Bang. Jangan sembarangan. Oke, kita datang tiba-tiba ke sorga. Itu sih mana, itu salah satu kita harus mempersiapkan diri kan, karena kita nggak tahu gitu loh Bang, entah kita atau Tuhan yang datang. Iya, maksudnya Bang Jerry di sini adik-adik adalah kita tuh nggak tahu adik-adik apakah Tuhan Yesus datang duluan atau kita yang mati duluan. Ya. Nah jadi adik-adik kita mungkin temanya agak bukan tema sih, mungkin bahasannya agak mengerikan mengenai kematian gitu. Iya benar. Tapi yang harus kita sadari adik-adik adalah kita itu bisa mati kapan aja. Bisa aja ternyata kita lagi nyebrang jalan, tiba-tiba ada tank lewat, mati. Kenapa ada tank lewat di jalan? Atau ngeri. Intinya adalah kita itu bisa mati kapan aja. Dan Tuhan itu bisa datang kapan aja. Pertanyaannya adalah, ketika hal itu terjadi, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah menjadi seorang yang memancarkan kasih Tuhan? Sudahkah kita baik terhadap sesama dan sebagainya? Dan mungkin sebelum kita melihat sesuatu yang seperti itu, mungkin kita bisa melihat ke yang lebih dekat dulu. Kalau tadi contohnya Bang Jerry adalah Bang Jerry mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi futsal, di mana sekolah Minggu Sleepy waktu itu nyampai per-8 final ya. Itu terjauh perempat ya bahkan ya. Perempat ya. Oh ya, perempat final. Wah, waktu itu Bang Jerry salto dari ini tengah lapangan. Ke gawang sendiri golinnya. Nah, adik-adik, coba kita renungkan apa yang terdekat yang akan kita alami. Apakah itu ada ujian tengah semester, ataukah itu ada ujian untuk masuk SMP atau masuk ke SMA. Tiap dari kita tuh punya ujian atau punya peristiwa-peristiwa yang akan kita alami, baik itu ujian, baik itu pertandingan atau segala dan sebagainya. Mungkin kita yang paling umum dulu lah, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau ulangan. Persiapan seperti apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi ujian tersebut? Apakah ketika kita mau ujian matematika kita malah belajar futsal? Ya kan enggak. Malah belajar main Mobile Legends? Enggak. Apa nonton K-pop? Kan enggak. Apalagi nonton Atta Halilintar. Atta Halilintar ngeprank. Jadi itu pintar ini. Persiapan seperti apa yang kita lakukan adik-adik? Sudahkah kita? Dan abang yakin loh, kalian tuh tahu kalau kita mau ujian mestinya kita ngapain, itu udah tahu. Cuman pertanyaannya adalah kita melakukan atau enggak. Bedanya bijaksana dan bodoh itu di situ. Orang yang bijaksana itu tahu kebenaran dan melakukannya. Orang yang bodoh tahu kebenaran tapi nggak melakukannya. Bedanya tuh di situ loh adik-adik. Bedanya tipis. Melakukan atau tidak. Sama-sama tahu kebenaran, tapi yang satu nggak melakukan, yang satu melakukan. Dan lihat akibatnya. Ketika kita terus-menerus menolak kebenaran itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik saat ulangan, akibatnya apa? Dapat nilai jelek. Akibatnya apa? Kita niatnya masuk SMP atau SMA mana, kita nggak nyampe situ. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan, akibatnya apa? Stamina nggak cukup, badan kita capek, kita cedera. Dan Bang Giri dan Abang kan mungkin adik-adik ingat sudah pernah menyampaikan persiapan itu
itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik di depannya. Kalian itu sekolah cuma berapa tahun sih? Coba kita hitung ya. TK berapa tahun Bang Giri? Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, Bang. Taruh 2 tahun lah ya, 2 tahun. 2 tahun. SD SD 6. 6, udah berapa tuh? SD 8. 8. SMP 3. udah berapa? 11. 11. Terus SMA SMA 3. 14. Nih, Kuliah? kuliah Taruhlah 4 tahun. 3 atau 4 tahun lah. 3, ya. Ah, berarti Udah 18. 18. Nah, bayangin adik-adik, 18 tahun. 18 tahun kalian persiapan. Berarti dari umur kalian 5 tahun sampai 18 tahun, berarti sampai umur kalian 23 untuk sisa hidup kalian. Misalnya rata-rata orang meninggal umur 70, berarti 23 sampai 70 berapa tahun? 47 tahun. Berarti 18 tahun kalian persiapan untuk 47 tahun hidup kalian. Kalian pilih mana? 18 tahun kerja keras, 47 tahun senang, atau dibalik? 18 tahun kalian santai-santai, 47 tahun kalian kerja keras. Pilihannya di tangan kalian. Itulah perbedaan bijaksana dengan bodoh. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu adalah bagaimana kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, perhatikan loh, Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan. Selama kita hidup, Tuhan itu memberi kita kesempatan yang kedua. Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk yang bertobat selama kita hidup. Perhatikan adik-adik, ketika 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini lagi menunggu ke perjamuan, sebenarnya gadis yang bodoh ini kan sebenarnya udah bisa melihat bahwa kira-kira minyaknya cukup atau enggak ya. Tapi mereka itu sebenarnya dikasih waktu itu untuk membeli minyak, tapi mereka nggak memakainya kan. Mereka baru sampai akhirnya mereka telat untuk membeli minyak. Adik-adik, Tuhan itu ngasih kita waktu loh, ngasih kita waktu yang panjang. Tuhan itu nggak pernah menutup pintu terhadap kita. Kita mau mungkin kita berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah membalasnya kepada kita. Tuhan selalu membuka tangannya terhadap kita, selalu mengasihi kita selama, dan kesempatan itu diberikan kepada Tuhan selama kita hidup. Pertanyaannya adalah kita memanfaatkannya atau enggak. Tuhan itu sangat baik kepada kita adik-adik. Bagaimana kita hidup adalah bentuk kita menghargai Tuhan. Ketika hidup kita malas-malesan, hidup kita santai-santai, hidup kita malah kerjanya nonton YouTube 24 jam sampai kuota habis, padahal kuotanya buat dengerin pelajaran. Jangan ya, ada yang pakai kuota dari pemerintah buat nonton Atta Halilintar tuh jangan. Itu aduh. Kali-kali sih nggak apa-apa ya, tapi jangan terus-terusan juga. Jangan kasihkan. Atau pakai kuota dari pemerintah buat main Mobile Legends itu juga jangan. Atau kuota dari orang tua kalian capek-capek kerja biar kalian bisa beli kuota, malah dipakai buat Mobile Legends seharian. Iya. Itu adalah bentuk kita menghargai Tuhan, bentuk kita menghargai orang tua kita, bentuk kita menghargai sesama. Dan coba Bang, kita bahas sedikit lagi Bang Giri. Tadi kan ketika gadis-gadis yang bodoh ini meminta minyak, dia itu ditolak kan oleh gadis yang bijaksana ini kan, dan disuruh untuk membeli minyak sendiri gitu. Sebenarnya itu kenapa sih Bang Giri? Iya, maksudnya ini Tuhan juga ingin mengajarkan sih Bang. Maksudnya bukannya mengajarkan untuk pelit tapi Bang ya. Maksudnya ini Tuhan mengajarkan kalau keselamatan itu milik pribadi masing-masing gitu loh Bang. Kita tidak Urusan bisa masing-masing meminta ya. ke orang tua kita gitu. Iya, nggak bisa meminta ke teman kita, meminta bantuan orang lain nggak bisa Bang gitu. Tapi tergantung bagaimana iman kita, percaya kita kepada Tuhan gitu loh Bang, dan apa perilaku kita juga gitu loh Bang ke Tuhan. Itu sih yang mau dia. Mungkin yang diajarkan dalam yang Tuhan mau ngasih tahu itu gitu loh Bang. Bukan arti pelitnya nggak mau ngasih gitu Bang. Iya betul sekali. Yang di sini adik-adik ini bukan ngomongin tentang gadis bijaksana ini pelit gitu, tapi bukan ke arah situ. Di sini tuh mau ngasih tahu bahwa keselamatan itu, kita masuk surga atau enggak, itu dilihat apakah kita percaya kepada Tuhan atau enggak. Bukan apakah orang tua kita percaya kepada Tuhan atau enggak. Bukan. Hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Seberapa yakin kalian terhadap Tuhan Yesus. Nah,
Itulah yang mengenai keselamatan itu, mengenai kepercayaan kalian kepada Tuhan, bukan kepercayaan keluarga kalian, bukan kepercayaan teman kalian. Mungkin keluarga kalian ada yang nggak percaya Tuhan Yesus, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Yang penting kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus tetap dikasih tahu keluarganya ya. Jadi iya dong. Jadi kalau misalnya ada yang keluarganya karena online ini jadi males ibadah, atau ibadahnya di skip-skip gitu. Skip, 10 detik. Nyanyinya pas Kalau ref nggak aja. habis kan. Kalau nggak langsung ke Firman. Waduh. Aduh, jangan. Nah itu diingetin tadi. Dan ini juga ngebahas bahwa ketika kita istilahnya tuh gimana ya, nilai kalian itu tanggung jawab kalian gitu. Maksudnya kalau kita mau bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Tadi seperti yang Bang Giri sudah kasih tahu, kalau kita mau ujian kan kita belajar. Nah, ya nilai kalian bagus atau enggak itu ya tergantung kalian gitu, tergantung berkat Tuhan dan tergantung usaha kalian. Jadi kalian nggak bisa tuh nyalahin, wah nilai saya jelek nih karena gurunya. Oh nilai saya jelek nih karena temen nggak ngasih contekan, ya nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bagus ya. Nah, jadi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita menghargai apa yang sudah Tuhan beri, kita bertanggung jawab terhadap hal itu, kita mempersiapkan diri dengan baik, dan ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, pasti Tuhan memberi kita yang terbaik kok, karena kita anak-anak. Dan dan ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini menentukan kehidupan kita setelah kita meninggal nanti. Kepercayaan kita kepada Tuhan lah yang akan membuat kita memiliki hidup yang kekal. Maka ketika kita hidup sekarang, ya jalanilah hidup kita dengan baik. Ya nggak Bang Giri? Nah, bener Bang. Itu ya harus, dan juga harus selalu mempersiapkan itu dan berjaga-jaga Bang, kayak yang di ayat 13 bilang gitu. Kita nggak tahu waktunya kapan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu loh. Jadi ya setiap saat pun kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sih Bang. Betul sekali. Nah, bagaimana Bang Giri untuk firman hari ini? Apa ada masukan lagi Bang Giri? Sudah cukup sih Bang, itu udah banyak lah, udah cukup, dan semoga adik-adik paham dan mengerti gitu. Apalagi bentar lagi mau Natal, dan salah satu juga harus mempersiapkan diri Bang, kayak kita ada yang liturgi, ada yang drama gitu Bang. Maksudnya harus sepenuh hati lah gitu, nggak setengah-setengah gitu. Dan benar-benar direnungkan gitu bagaimana peristiwa Natal itu, bagaimana melalui Natal itu Tuhan hadir ke dunia, Tuhan memberi kita harapan, dan sampai Tuhan rela mati untuk dosa kita, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia memang Tuhan melalui kebangkitan dan Dia naik ke surga. Begitu. Iya, sudah cukup dari kita kali Bang ya. Semoga adik-adik paham dan mengerti gitu. Iya, paham lah tentu. Adik-adik baik, adik-adik super ya. Iya, oke. Semoga kita segera main futsal lagi ya tahun depan. Amin. Ya udah, kalau gitu berarti kita tutup dalam doa Bang ya. Iya. Gantian Bang Geri yang menutup. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak, hingga Kau sudah memberikan kami arti dari firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba dan bangsa-Mu ya Tuhan. Kiranya adik-adik dan anak-anak-Mu bisa mengerti ya Tuhan apa yang dimaksud dari ayat ini, yang hingga akhirnya mereka mau mempersiapkan diri mereka, mau mengerti lagi ya Tuhan apa yang harus mereka siapkan nanti ya Tuhan untuk menunggu kedatangan-Mu kedua kalinya. Dan ya di hari Natal ini ya Bapak, kiranya mereka bisa sepenuh hati dan mengerti arti dari Natal ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga negeri ini ya Bapak, Kau berkati bangsa ini ya Tuhan. Kiranya kami bisa bersabar lagi ya Tuhan untuk menunggu vaksin yang akan datang di negeri ini dan bisa membuat pandemi ini hilang ya Bapak. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kesabaran kami selalu hingga pada hari ini ya Tuhan, kami bisa hidup sehat ya Tuhan, dan kiranya kami tetap
menjalankan protokol-protokol Tuhan agar kami terhindar dari virus-virus gitu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Amin. Ya, selamat hari oke. Minggu Terima kasih adik-adik. adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama